الفاتحة بنية القبول وتمام كل السول ونيل خير كل مأمول ومبرئا عن اللغو والفضل والجالب لكل خير دافع عن كل شر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا إلى حضرة مربي روحنا المغفور لك يا أحمد نصر عبد الرحيم جميع مشايخنا بحر العلوم وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذرياتهم وإلى حضرة من ألف هذا الكتاب شيخ أحمد الجازي الفاشني بركتهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ألهمنا رشدنا وعلمنا من شر أنفسنا وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه ومدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين قال وفي الخبر أيضا kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Para asatidz jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita duduk bersimpuh di taman di antara taman surganya Allah untuk bersama-sama kita belajar membaca kitab kuning. Di minggu lalu kita sama-sama sudah pahami bahwa thayyib ya, baik dilihat dari perspektif harta itu adalah harta yang khalisan min syawaibil haram. Harta yang baik itu adalah harta yang tidak tercampur oleh yang haram. Ya. Ini ya, innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Jadi harta yang baik itu bukan baik dilihat dari sisi enaknya doang. Ya. Jadi yang baik itu bukan dilihat dari sisi enaknya doang. Jadi baik, harta yang baik itu dalam perspektif agama itu adalah harta yang tidak tercampur oleh perkara-perkara yang haram. Kemudian amal perbuatan yang baik adalah amal perbuatan yang tahiran minal mufsidat. Amal perbuatan yang bersih, yang suci dari hal-hal yang dapat merusak pahala amal itu. Contohnya karya, ya, contoh seperti riya, wal ujubi, ujub. Jadi masing-masing ada pengertian yang berbeda. Harta yang bersih, harta yang baik itu adalah harta yang tidak tercampur dengan perkara-perkara yang haram. Ya, amalan yang bersih, amalan yang baik adalah amalan yang tidak dirusak atau tidak tercampur dengan sifat-sifat riya, ujub, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Sebab orang kalau ya, mengukur tingkat kebaikan itu hanya dari sisi lezatnya, orang kalau hanya mengukur baik itu dari sisi enaknya, apa kata Imam Nawawi? Ya. Wabalun ala muta'atihi wa adabun alim. Maka orang tersebut pasti akan mendapatkan satu bentuk punishment, dosa, azabun alim. Ya. Melihat baik itu bukan dari sisi enaknya. Oh enak nih, enak belum tentu baik. Tapi kalau baik pasti enak. Nah karena kita sekarang udah ngaji, maka ukuran baik buat kita itu sesuatu yang dibolehkan oleh syara. Barangkali dulu sebelum kita ngaji, kita beranggapan wah ini enak. Persoalan boleh apa kagak menurut syara bodoh amat dulu. Tapi sekarang ukurannya ya, adalah syara. Ini baik
ini enaknya ini sesuai dengan syara atau tidak? Kalau tidak sesuai atau bertentangan dengan syara, jangan dilakukan, itu ya. Nah, kita lanjut. Wa fi al-khabari aydan, dan di dalam keterangan hadis juga, kullu lahmin, setiap daging, nabata, yang tumbuh apa daging, min haramin, dari barang haram. Ya, badan kita nih kalau kita empanin sama barang haram terus, fannaru, maka neraka, aula, jauh lebih utama, bihi, baginya. Stop dah udah. Ya. Kudu selektif kita. Makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kudu kita seleksi. Kira-kira nih makanan haram enggak? Minuman haram enggak? Kalau haram jangan kita makan. Kalau haram jangan kita minum. Sebab apa? Ini hadis sahih. Kullu lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih. Ya, setiap tubuh daging yang dia tumbuh dari hasil makanan dan minuman yang haram, fannaru aula bih, maka neraka jahanam lebih tepat baginya. Itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain disampaikan tuh, ya, satu suapan saja, satu suapan itu kan nggak banyak, satu suapan nggak banyak. Kalau air satu tegukan, yang dimana satu suapan itu adalah sesuatu yang haram. 40 hari doa kita kagak diterima, 40 hari sholat kita kagak diterima. Satu suapan. Gimana kalau satu piring? Satu piring kan bersuap-suap. Gimana kalau beberapa tegukan? Itu. Nah, kita kudu hati-hati dah. Sekarang mah kudu ada rem. Ya. Bab kita udah ngaji. Fungsinya ngaji itu adalah buat ngerem. Ini kira-kira boleh kagak nih? Kalau emang kagak boleh, jangan dilakuin. Gitu, ya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan apa as-shadaqatu shadaqah birradi'id, dengan barang-barang yang jelek. Ini udah jelek baru sedekahin sama orang. Baju udah buluk banget itu. Baru, nih lu mau nggak baju gua? Mestinya kita kalau sedekah pakai yang bagus. Kita mau sedekah sarung, beliin sarung baru. Sarungnya BHS. Ini sedekah sarungnya udah buluk banget, udah begitu bolong-bolong kena apa namanya cipratan rokok itu, baru dikasih orang lain. Nah. Makruh tuh kita sedekah pakai barang yang jelek gitu. Apa aja dah tuh, ya. Kalau bisa sedekah sesuatu yang masih kita senengin, kita masih pakai nih, kita masih demen. Romannya kita lihat nih orang demen sama kita punya barang, kasih. Ya. Ntar abis ini praktekin. Saya pengen itu baju LP. Nah, saya pernah terjebak oleh kalimat ini di masjid PL golf, masjid golf. Untung saya bawa baju double, saya pakai safari. Itu muadzin masjid golf suka sama safari saya. Saya kayaknya kalau pakai safari itu bagus. Lagi kultum, ngapa saya ngomong ituan itu? Akhirnya mau nggak mau kita lepas juga dah. Untung saya bawa kaos oblong. Jadi pulang pakai kaos oblong doang. Ntar jangan begitu Pak sama saya. Ya. Coba kalau misalkan safari doang kagak pakai kaos oblong, ya pulang kagak pakai baju sarung doang, orang gila. Sedekah itu pada sesuatu yang masih kita sukai. Makruh hukumnya kita sedekah dengan barang yang jelek. Kadir hamin magsyusin, ya. Kadir hamin magsyusin seperti uang palsu. Uang palsu. Dirham magsyus itu
Dirham itu kan dari perak ya. Kalau dinar itu emas. Magsus di sini maksudnya pembuatan dirham yang kadar logamnya jauh lebih banyak daripada kadar peraknya. Laku mah laku, zaman dulu ada namanya dirham magsus. Tapi pembuatannya itu kadar logamnya jauh lebih banyak daripada kadar peraknya. Buat transaksi jual beli laku, cuman nilainya kecil. Ini dicontohin. Nah, ini kan min itlaqil juz wa iradatil kul, yang disebut nih dirham, tapi sesungguhnya yang dimaksud semuanya dah. Pokoknya kalau kita mau sedekah sama sesuatu yang bagus. Jangan udah jelek baru kita tuh baju kaos mestinya udah jadi topo kita sedekahin sama orang. Jangan, ya, kasih yang bagus. Wahabbin musawwasin au atiqin, ya. Dan biji-biji, ya, biji-biji yang udah rusak karena dimakan serangga. Ini juga sebuah perumpamaan gitu. Kita sedekah, ya, dengan biji-bijian yang dimana biji-bijian itu udah dimakan sama serangga, kayak apa misalkan gitu ya, kacang hijau dah ya. Atau kita sedekah beras, berasnya udah penuh kutu. Atau kita sedekahnya pakai beras apa namanya? Raskin apa ya? Raskin. Makannya mah pakai berasnya beras rojo lele. Begitu zakat pakai beras raskin. Ini bakhil alias medit. Ini makannya pakai rojo lele. Begitu sedekah, begitu zakat pakainya beras yang paling murah. Wah, ini nggak boleh nih. Ya. Jadi kita zakat, kita sedekah harus disesuaikan dengan apa yang kita konsumsi. Kalau kita konsumsinya beras rojo lele, ya kita zakatnya pakai beras rojo lele. Gitu ya. Wa habbin musawwasin au atikin, dan kita sedekah makruh hukumnya, ya, dalam bentuk biji-bijian yang udah rusak, udah buluk karena dimakan serangga. Ma fihi syubhatun, ya. Ma perkara fihi yang ada di dalam, ma apa syubhatun, syubhah juga, ya, kita makruh hukumnya sedekah pakai barang yang masih hukumnya syubhat, ya, belum jelas gitu. Contohnya apa ya? Nemu duit di masjid, di masjid. Begitu kita selesai ba'diyah, ada duit 100.000, itu pastinya kan duit jamaah itu. Langsung deh tuh, nih gue sedekah sama lu nih. Dari mana? Gue tadi nemu di barisan pertama. Hai, ini syubhat ini. Kudunya bagaimana? Kudunya kita umumin dulu. Ini duit siapa ini? 100.000 jatuh. Itu. Nah, ini contoh daripada, ya, sedekah yang berhukum makruh. Selesai dah tuh ya. Qauluhu, adapun sabdanya Rasulullah, wa innallaha ta'ala amarul mu'minina, wa innallaha, dan sak temene Gusti Allah Ta'ala halimu luhur Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, apa ini syarahnya? Ailamma khalaqa, nalikane nyiptakan sinten Gusti Allah, tatkala menciptakan siapa Allah, li'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Ketika Allah menciptakan hamba-hambanya, ma fil ardi jami'an, Allah ciptakan untuk hamba-hambanya segala apa yang ada di muka bumi ini. Ini semuanya buat kita. Semua yang ada di dalam isi perut itu Allah ciptakan buat kita. Ya. Jami'an, semuanya. Allah ciptain buat kita. Gimana kagak sayangnya mau kita Allah. Makanya malu sebenarnya kalau akhirnya kita jadi putus asa lantaran persoalan ekonomi. Lah, ini alam semesta Allah ciptain buat kita. Ngapa kemudian ada orang miskin
Karena males, nggak mau usaha. Peluang usaha itu banyak sebetulnya kalau kita ada kemauan. Apa yang menjadikan kita akhirnya kagak sukses? Gengsi kita terlalu tinggi. Akhirnya nggak sukses, kita kalah sama orang-orang mana-mana. Orang mana-mana, apa juga dilakonin. Yang penting baik dan benar. Nah kita juga kudu begitu mestinya. Mental bersaing yang sehat harus ada di dalam diri kita. Terutama anak-anak muda nih. Ya, 20 tahun ke depan dunia persaingan luar biasa. Kita nggak boleh terus menjadi penonton, harus menjadi pemain. Allah ciptakan semuanya. Apa yang ada di bumi dan semua isi bumi itu buat hamba-hambanya. Wa abaha dan memperbolehkan siapa? Allah. Hu akan ma fil ardi lahum buat semua hamba-hambanya Allah. Emang fasilitas yang Allah siapkan sudah buat kita fasilitas. Bi ayataharrau hanya an masdariyah nih. Yang fungsinya taswiriyah. Bi ayataharrau ya. Supaya hamba-hamba itu memperhatikan ya. Bi ayataharrau supaya hamba-hamba itu memperhatikan aklal halali ya. Aklal halali jadi maf'ul bih yang tersusun dari jumlah idhofiyah. Aklal halali makan barang halal. Allah siapkan, Allah ciptakan bumi beserta isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang ada di dalam bumi, itu semua buat manusia. Tujuannya apa? Bi ayyataharrau aklal halami, supaya manusia pandai memilah dan memilih apa yang harus dia makan. Pasti jawabannya jelas buat orang-orang yang beriman. Yang kudu dia makan adalah yang halal-halal aja. Yang halal jauh lebih banyak Pak daripada yang haram. Ngapain akhirnya kita makan yang haram? Ya. Yang halal jauh lebih banyak. Kelongkap. Emang apa? Oh, Masya Allah, iya. Makasih Gus. Iya, kelongkap ya. Belum ngopi nih. Wa abahahu dan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan hu akan ma fil ardi lahum kepada semua manusia. Siwa ma harrama alaihim. Siwa itu bermakna illa. Siwa ma bisa harrama, bisa hurima. Kalau harrama berarti failnya ke Allah. Kalau hurima berarti mabni maf'ul. Siwa ma hurrima alaihim, kecuali apa-apa yang diharamkan atas mereka. Yang diharamkan di muka bumi ini itu sedikit dibandingkan dengan apa yang dihalalkan. Kalau akhirnya kita memilih memakan sesuatu yang diharamkan, maka kita termasuk hamba Allah yang zalim. Toh yang halal banyak, ngapa kita milih yang haram? Ngeten nggih? Wa anna Allah Ta'ala amaral mu'minina. Ini kan begitu bunyi hadisnya ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin bima amara bihil mursalina, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul-rasulnya. Terhadap apa yang Allah perintahkan kepada rasulnya. Maksudnya apa? Aisawa atau sawa, meratakan, menyamakan, menyetarakan siapa Allah bainahum, di antara hamba dan para rasul, fil khitabi, di dalam khitab, bi amrihi, dengan perintah Allah, iyyakum, kepada para rasul dan hamba. Dalam persoalan memakan harta yang halal,
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membedakan antara kita manusia biasa dengan Rasul. Artinya para Rasul juga diperintahkan oleh Allah untuk memakan harta yang halal. Bukan kita doang, Rasul juga. Ini maksud wa annallaha ta'ala ya, amara bihil mursalin, juga memerintahkan kepada para rasul-rasul untuk memakan makanan yang halal. Bi ayataharau, supaya mereka memperhatikan. Mereka siapa? Mereka para nabi dan mereka kita orang. Aklal halali, untuk makan yang halal. Wa ta'atiya, ataf kepada ayat taharau. Wa ta'atiyal a'malas salihati, dan melakukan amal-amal baik. Wa ta'atiyal a'malas salihat, tak apa ti? Tak ya, naat. Wa ta'atiyal a'malas salihata, dan melakukan amal-amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan kepada kita, juga kepada para rasul untuk satu, makan makanan yang halal, dua, melakukan amal perbuatan yang baik. Li'annal jami'a, karena semuanya siapa? Para nabi, para rasul, kita nih, jamaah masjid ya, persatuan jamaah musholah muhajirin adalah ibaduhu, hamba-hambanya Allah. Di anal jami ibaduh, karena semuanya ini hamba Allah. Maka Allah tidak tebang pilih dalam perintah dan larangan. Jangan kemudian kita berpikir bahwa Rasul mah enak, boleh makan apa aja, boleh melakukan apa aja. Enggak, sama. Toh notabene-nya para Rasul, para waliullah juga hambanya Allah. Wa ma'muruna ini ataf kepada ibaduh, khabarnya indah. Wa ma'muruna, dan mereka diperintahkan bi ibadatihi, dengan ibadah kepada Allah. Mentang-mentang udah menjabat jadi rasul akhirnya tidak melakukan sholat. Enggak, justru sholatnya para rasul itu jauh lebih hebat dari kita. Saya mah nggak percaya tuh kalau ada seseorang mengaku sebagai waliullah dan sudah sampai pada wilayah kewalian, dia bilang, saya mah udah nggak wajib sholat karena saya wali. Jangan percaya dan jangan ikutin orang yang model kayak begitu. Ini orang kok kagak sholat ya, zuhur kagak sholat, asar kagak sholat, maghrib nggak sholat. Ternyata begitu kita tanya sama muridnya, dia mah sholatnya bukan di sini, di Mekah. Jangan percaya yang begitu. Pernah Rasul kayak begitu, pernah nggak? Begitu datang waktu zuhur, Rasulullah nggak sholat zuhur, dia ngobrol sama sahabat. Begitu sahabat kita, Rasul ngapa nggak sholat? Rasul mah fisiknya doang di sini, jiwanya mah di Mekah. Pernah begitu? Nggak ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Ya. Maka ketika ada orang mengaku-ngaku menjadi seorang waliullah, sementara mereka tidak mendirikan syariat secara benar sesuai dengan tuntunan Allah, maka sesungguhnya itu adalah kebohongan yang besar. Man tawalla fahuwa minal kabair. Siapa orang yang mengaku-ngaku berada pada wilayah kewalian sementara jauh daripada nilai-nilai syariat, sesungguhnya itu adalah bagian daripada dosa besar. Begitu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mau jadi wali ya sholat yang benar, ngaji yang benar. Gak ada ceritanya orang udah diangkat jadi wali kemudian kewajiban sholatnya gugur. Dari mana ceritanya?
Yang namanya sholat itu zahiran fisik dan ruhani. Rasulullah mi'raj. Yang mi'raj itu fisiknya apa ruhaninya? Dua-duanya. Makanya bahasanya subhanalladzi asra bi'abdihi. Abd itu adalah zahiran wa batina. Maka kita pun sholat zahiran wa batina. Sholat itu kan mi'rajnya orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau akhirnya ada orang yang sholat batinnya doang, fisiknya mah tetap ngopi. Kemudian muridnya bilang, makom kita mah beda sama makom beliau. Beliau mah udah wali. Wali apaan kayak begitu? Jangan percaya. Ikutin yang jelas-jelas aja. Yang jelas sholatnya jelas. Puasanya jelas. Bulan puasa kagak puasa, kelepas. Itu guru apa jadi kelepas bulan puasa? Jangan samain kita sama dia. Emang apa? Dia sama makomnya udah beda. Makom orang gendeng kalau begini. Makom orang gendeng. Tapi ngakunya sebagai wali. Hati-hati. Terkadang ada orang yang memang sudah merasa banyak punya jamaah, agar supaya jamaahnya itu tunduk sama dia, melakukan ilmu-ilmu sok tahu. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu ta'assub sama dia. Nggak ada yang bisa ngalahin guru gua. Akhirnya dia bermanuver. Gua tahu si Anu nggak begini, gua tahu dia lagi begini. Padahal pakai ilmu sok tahu. Ya. Hal yang kayak begitu cuma persoalan sugesti, Pak. Sugesti. Ngadepin orang yang kayak begitu bermain sugesti. Sugesti kita lebih tinggi darinya, ditunduk sama kita. Baik-baik, sekarang udah banyak ya beredar jahiliyah. New jahiliyah. New jahiliyah. Jahiliyah modern. Ya. Kita gampang banget terkagum-kagum sama orang. Ya. Wah bisa ini, bisa itu. Wah dia mau wali nih. Oh, wali apaan? Wali murid iya pasti. Wali itu ya yang istiqomah menjalankan apa yang menjadi syariat Allah, itu wali itu. Ya. Rajin duduk di majelis ilmu. Ya. Menjaga sholat 5 waktu. Wali itu kan artinya kekasih. Jangan terjebak oleh makna itu. Akhirnya kita sampai mengkultuskan itu. Mana tadi tuh? Illa kecuali mak perkara koma yang tegak opo mak apa ada illa mak kecuali perkara kola yang tegak apa ad-dalilul dalil ala takhsisihim ya, atas mengunggulkan Rasul terhadap orang biasa, kecuali ada keterangan dalil-dalil yang kemudian dalil tersebut mentakhsis, mengkhususkan perbedaan antara Rasul dengan yang bukan Rasul. Ini yang disebut dengan khususiyah. Apa yang menjadi khususiyahnya Rasul? Rasul boleh menikah lebih dari 4. Kita nggak boleh. Rasul sholat tahajud wajib, kita sunnah muakkadah. Rasul sholat berjamaah wajib, kita sunnah muakkadah. Illa ma qala dalilu ala takhsisihim, kecuali ada keterangan-keterangan yang menunjukkan perbedaan antara Rasul dengan yang bukan Rasul. Duna umamihim, yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Itu tadi contohnya nikah. Rasul boleh menikah lebih dari 4. Kita? Hah? 4. Apa? 4. Pengen 4? Enggak pengen 4.
Bapak Haji, Mustafa pengen 4. Kata Bapak Haji, saya redho. Ya, 1 aja ya. 1 aja. Rasul itu 1. Ya. Pada saat menikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, 1. Ya. Setelah Sayyidah Khadijatul Kubra wafat, baru beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah. Dan nikahnya beliau bukan karena nafsu. Bukan. Semata-mata bukan karena nafsu. Tapi untuk apa? Untuk 1, dakwah. 2, untuk apa? Untuk menolong para janda-janda tua. Yang paling muda itu Sayyidah Aisyah. Selain itu, usianya jauh di atasnya Rasulullah SAW. Jikalau Bang Syukran memilih yang lebih muda, ini bukan mengikuti sunnah Rasul. Gitu ya. Ini khususiatnya para Rasul. Faqala ta'ala, ini masih pembahasan hadis ya. Faqala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian para rasul. Ar-rusul itu jamak dari rasul. Wahai sekalian para rasul-rasul, kulu makanlah siapa para rasul minat tayyibati, daripada makanan-makanan yang baik. Wa'malu, dan beramallah para rasul salihan, dengan amal yang baik. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei iling-iling wong kang beriman, hei orang-orang yang beriman, kulu mangano sapa sira kabeh. Kulu makanlah kalian semua min thayyibati ma, daripada makanan-makanan yang baik. Ma diidhafakan kepada thayyibat. Jangan bacanya min thayyibatim ma. Min thayyibati ma. Ma jadi mudhaf ilaih. Dari makanan-makanan yang baik, razaqnakum, yang aku rezekikan kepada kalian semua. Lihat. Dari 2 ayat ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan antara Rasul dengan kita. Ada khitab yang Allah berikan kepada Rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ini buat para Rasul. Nah buat kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Beda enggak? Sama. Kita dibebankan sama Allah sama dengan apa yang Allah bebankan kepada para Rasul. Suruh makan makanan yang halal, yang baik. Amaro, memerintahkan siapa Allah al-mu'minina, orang-orang mukmin, ayataharrau, agar supaya memperhatikan siapa orang mukmin, aklal halali, makan makanan yang halal. Kama dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Wa ayakumu, dan melaksanakan siapa orang mukmin bihuquqihi ta'ala, dengan hak-haknya Allah Ta'ala. Setelah dia makan makanan yang halal, lalu kewajiban dia adalah melaksanakan apa yang menjadi hak-haknya Allah. Apa yang menjadi haknya Allah? Faqala, kemudian berfirman siapa Allah, washkuru, bersyukurlah kalian semua Allah, kepada Allah. Setelah kita makan makanan yang halal, yang sudah Allah rezekikan kepada kita, maka jangan lupa di situ ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Apa? Bersyukur. Ini juga yang menjadi alasan Ibrahim ibnu Adham memberikan sebuah penjelasan
kepada orang-orang Basrah yang mereka bertanya, malana nad'u fala yustajabu lana. Kami setiap saat berdoa kepada Allah, tetapi kenapa doa kami tak kunjung diijabah? Lalu kata Ibrahim ibnu Adham, di anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Salah satu di antaranya adalah akaltum ni'amallah walam tuaddu syukraha. Kalian hanya pandai memakan nikmat-nikmat Allah, tetapi kalian terlalu bodoh untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Setelah kita memakan harta yang halal, setelah itu ada tuntutan berikutnya, yaitu menunaikan hak Allah dalam bentuk syukur. Apa maksudnya washkurullah? Alama ahallalakum, atau alama uhillalakum, boleh. Alama ahallalakum boleh, alama uhillalakum boleh. Yakni alama atas perkara uhilla yang dihalalkan lakum kepada kalian semua. Kalian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kalian bisa makan makanan yang halal, gitu kata Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang betul-betul ibadah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? In soha, jikalau benar. Benar. Anakum, bahwasanya kalian takhussunahu, mengkhususkan Allah. Jikalau kalian benar di dalam ibadah itu, betul-betul mengkhususkan Allah bil ibadati, dengan ibadah, fa inna ibadatakum, karena sesungguhnya ibadah kalian semua la yatimu, tidak sempurna illa bisyukri, kecuali dengan syukur. Kalau kita betul-betul ibadah kepada Allah, kalau kita memang betul-betul mengkhususkan di dalam mentuhankan Allah, maka tidak sempurna ibadah kita kecuali kita sertakan dengan syukur kepadanya. Syukur. Ya. Ibadah kita nggak bakalan sempurna kecuali dengan syukur. Makanya ulama-ulama aslafuna sholih mengajarkan kepada kita, begitu kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillahirabbil, alhamdulillah kita bisa sholat, syukur. Ya. Emang kan dituntun sama hadis Nabi itu. Ya. Apa tuh? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Betapa pentingnya syukur. Kalau syukur menjadi penyempurna daripada ibadah kita, berarti ketika kita ibadah tetapi ibadah kita tidak disertai dengan syukur, belum sempurna. Banyakin tuh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolongin saya apa? Ala dzikrika, agar supaya saya gampang membasahi lisan saya berzikir kepadamu. Wa syukrika, agar lisan saya mudah bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, agar ibadah saya betul-betul ibadah yang berkualitas. Minta Allah. Ya. Itu dijadikan satu rangkaian di dalam wirid kita setelah sholat. Hebatnya ulama-ulama terdahulu di dalam merangkai zikir setelah sholat. Semua ada dalilnya dan itu sahih. Makanya kita tawain orang-orang yang mengatakan zikir setelah sholat itu bid'ah. Muka ente yang bid'ah. Bid'ah dari mana? Toh itu dasar-dasarnya jelas kok. Istighfar jelas gak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, jelas gak?
Jelas. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jelas enggak? Jelas. Baca subhanallah 33 kali. Yang kagak jelas itu habis sholat main handphone. Ini kan orang-orang Wahabi kayak begitu. Dia kagak mau zikir bareng-bareng kita, sebagai bentuk penolakannya dia main handphone. Ini yang bid'ah dolalah. Diajak salaman kagak mau, uch, bid'ah. Yang bid'ah itu salaman lagi sholat. Allahu Akbar. Nah, ini bid'ah. Kalau udah selesai sholat mah udah kagak ada istilah bid'ah. Ini karena minimnya ilmu agama, ya, girohnya kenceng, kagak diimbangin sama ngaji yang bener. Giroh ibadahnya kenceng, ngaji yang kagak bener. Wah, saatnya kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Emang lu kemana kemarin? Kembali ke Al-Quran, kita mah kagak kemana-mana, ya nggak kembali, iya. Iya. Nih, baik-baik generasi-generasi ke depan kita nih harus kita bentengi daripada paham-paham Wahabi. Ini jauh lebih berbahaya daripada teroris. Ini jauh lebih bahaya daripada teroris. Kenapa? Pak, mohon maaf. Ajaran agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai tawasutiyah. Apa makna tawasutiyah? Moderat. Mana dalilnya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasatan bermakna moderat. Moderat dari sisi apa? Agama Islam itu mengandung 3 unsur. Akidah, ibadah, syariah, hakikat. Akidah yang disebut dengan tauhid. Tauhid. Ini sempat saya sampaikan pada saat pembukaan pengajian kemarin. Akidah kita ini adalah akidah yang tawasutiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Sementara ada orang yang kagak percaya dengan Tuhan. Ini ekstrim kiri. La ilaha, tidak percaya dengan Tuhan. Namanya apa? Ateis. Gak percaya dengan keberadaan Allah. Ini ateis. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Alhamdulillah. Lanjut nggak nih? Lanjut. Minta waktu sedikit ya. Ya. Kalau nanggung nggak enak. Ya. Ada kelompok yang mengatasnamakan agama, tetapi meyakini ada Tuhan lebih dari satu. Namanya ekstrim kanan. Kalau kita ada di tengah-tengah, Tuhan kita satu. Siapa? Allah. La ilaha ateis. La ilaha illal alihata. Orang yang mengakui Tuhan lebih dari satu. Kalau kita la ilaha illallah. Makanya kata guru saya waktu diskusi tentang masalah ini, namanya Kiai Haji Hasan Hasibuan Emang. Kiai, lalu bagaimana ketika ada kelompok orang-orang ateis? Itu segoblok-gobloknya orang. Terus Kiai, kalau misalkan dia ngajak debat kita, kemudian dia bilang bahwa adanya kita kan ada orang tuanya kita. Gimana Kiai? Kamu itu berhubungan suami istri seminggu berapa kali? Ya lebih dari 3 kali Kiai. Jadi nggak semuanya? Nggak jadi Kiai. Berarti urusan anak itu bukan pada persoalan melakukan hubungan suami, tapi Allah yang menghendaki. Karena akan bertentangan dengan logika berpikir manusia yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakan. Oh, akhirnya dikaitkan dengan ilmu mantik. Di situ menjadi satu kejelasan yang jelas sejelas-jelasnya. Ada lagi orang yang meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Berarti kalau ada Tuhan lebih dari satu, Tuhan gak punya kuasa yang absolut dong. Iya, kekuasaan Tuhan tidak absolut. Yang Tuhan ini mintanya begini, yang Tuhan ini mintanya begini, yang Tuhan ini mintanya begini. Sementara kita akidah yang tawasutiyah mengatakan bahwa Allah itu
memiliki iradah yang absolut, qudrah yang absolut. Allah esa di dalam sifatnya, Allah esa di dalam af'alnya, Allah esa di dalam zatnya. Ini akidah tawasutiyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wahdaniyah fis sifat, wahdaniyah fil zat, wahdaniyah fil af'al. Esa di dalam zatnya, tunggal. Esa di dalam sifatnya, tunggal. Esa di dalam perbuatannya, tunggal. Nggak ada yang menyamai dan menyerupai akan zat, sifat, dan af'alnya Allah. Tadi saya diskusi dengan Zikri di Cafe Sin terkait masalah saat ini yang kita hadapi adalah krisis ketauhidan terhadap generasi muda Islam. Lalu bagaimana kita mencari solusi untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak-anak muda. Menjadikan kafe-kafe sebagai sarana untuk kita mendiskusikan tentang persoalan keimanan. Nah, ini penting dan menjadi PR kita semuanya. Ini baru tawassut di dalam akidah. Insya Allah minggu depan kita akan berbicara tentang at-tawassutiyah fi syariah wa at-tawassutiyah fil haqiqah. Maksudnya seperti apa? Insya Allah minggu yang akan datang mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya, kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki di tempat yang sangat mulia ini. Ilmu yang kita dapat jadi ilmu yang barakah, manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, para guru, para asatidz, mohon doanya dengan barakah duduknya kita di majelis ini, barakah karamah asrar daripada majelis ilmu. Mohon ziyadah Al-Fatihah buat jamaah kita Pak De Budi yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam penyakit-penyakitnya. Begitu juga saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita yang saat ini sedang sakit, ya, dengan barakah karamah asrar daripada suratul Fatihah, barakah karamah asrar daripada majlis ilmu, Allah angkat penyakit-penyakit saudara-saudara kita semuanya. Biniyatis syifa wa bijahin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ishfi akhina Bapak Budi syifaan la yughadiru saqama imsa'il basara bannas biyadika syifa la kashifa illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad